Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Wah, ibu-ibu semua ini. Kita cantik-cantik semua hari ini. Ya. Nggak apa-apa ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu melalui secara virtual pada sore hari ini untuk ngobrol bareng tentang masalah penerbitan. Mbak Nermi yang saya hormati, terima kasih sudah bersedia gabung di sini meskipun saya tahu padat sekali kegiatan Mbak Neni nih. Meskipun di rumah aja, tapi iya padat sekali kegiatan. Kadang sampai jam 10 malam pun saya WA masih bisa aja, masih bangun. Gitu. Ya kita ini wanita, wanita malam. Kerjanya malam-malam soalnya. Kalau sore ngurusin anak-anak sama suami, jadi wanita malam pagi ngurusin murid ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir, Bu Eka, Bu Calen ya sudah hadir di sini. Sebenarnya yang lain ada juga tadi, tapi laporan sedang di luar daerah, sinyalnya susah seperti Ibu Rai ada juga, kemudian Bu Nurha juga tadi sedang perjalanan ke Buntok. Tadi udah sempat gabung, tapi terus ini kayaknya lagi di hutan, jadi keluar ya. Nanti kalau udah dapat sinyal pasti nongol lagi gitu. Ya. Langsung saja Mbak Neni memanfaatkan waktu yang ada, mohon bisa sharing gimana sih Mbak Neni, kebetulan juga sudah banyak nih bukunya yang sudah masuk penerbit mayor ya, jadi keren banget nih Mbak Neni gitu kan. Ya kita pengen pengen bocorannya gimana sih gitu kalau bisa masukin naskah ke penerbit mayor begitu. Ya silakan Mbak Neni waktunya. Baik, terima kasih Mbak Diana, Mbak Calen, ada Mbak Eka Olivia. Saya kenalnya di tulisan aja ya, di buku-buku antologinya. Jadi hafal nih nama-namanya. Ya, sore ini kebagian apa nih Mbak, tentang penerbitan sama tips ya masuk penerbit mayor ya. Jadi saya share mulai dari penerbitan dulu. Penerbitan itu ada apa aja. Terus nanti kalau memang mau sharing, pingin punya penerbitan juga silahkan diskusi di sini, nggak apa-apa. Oke, izin share ya Mbak. Ya silakan. Agak besar ya. Nah. Oke, ini sekilas tentang saya. Mbak Diana udah kenal lama dengan saya, udah lama banget kita kenal ya Mbak, dari 2017. komunitas 2017. Iya, berarti setahun Easy Writing berdiri Mbak gabung di Easy Writing. Jadi kita sama di komunitas Easy Writing, foundernya Pak Nyuan, Mas Nyuan, saya sebagai adminnya. Kemudian dari 2014 saya sudah di penerbitan, jadi punya penerbitan di rumah, kerja di rumah aja. Ini bocoran teman-teman yang nanti kalau mungkin udah saatnya di rumah, bisa bikin buat penerbitan kalau memang passionnya ada di dunia literasi menulis. Ini beberapa buku yang yang sudah terbit, ada 18 buku major publisher, ada 9 buku e-books yang dibeli oleh Gramedia, jadi hanya bisa lewat membelinya download. Kemudian ada juga 9 buku tapi hanya untuk di pasar-pasar tradisional. Kebetulan pas ini jodoh dengan salah satu penerbit yang bergeraknya di buku-buku tradisional, jadi nggak masuk ke toko gede. Jadi kayak misalnya ada pasar, di dalamnya ada toko buku, nah masuk ke situ. Jadi ada beberapa
novel-novel ringan juga karena saya memang penulis novel ringan, ada 9 buku, itu pasarnya ada di Sumatera, Kalimantan sih Mbak, saya sendiri Oh juga ya? belum pernah ketemu nih ada yang menemukan fotonya nih. Kemudian karena udah di penerbitan, sementara ini udah handling sampai ada kalau di SBN, di Askia sendiri sudah 800 buku. Kemudian saya sendiri sudah terlibat dengan berbagai macam penerbit sekitar 1.500-an buku. Jadi dulu juga sama nih pejuang antologi dari mulai menulis tuh dari senang ikut ke sana kemari. Akhirnya nemu ini sendiri kunci, saya juga bisa buat penerbitan. Nah, akhirnya ya bikin penerbitan sendiri dengan beberapa teman. Jadi kalau mau konsultasi ingin penerbitan untuk wilayah Kalimantan, silahkan saja. Jadi prinsipnya, apabila kita sebagai seorang penulis, pasti kita ingin nih naskah kita pertama dibaca banyak orang, karena tujuan menulis juga seperti juga dakwah. Hanya saja ini lewat tulisan, kalau dakwah lewat lisan, kemudian ingin juga tulisan kita diperbanyak, karena dengan diperbanyak berarti pasar kita untuk orang membaca tulisan kita juga akan semakin banyak, tidak hanya di lingkungan di sekitar kita, bisa beredar di seluruh Indonesia, bahkan bisa keluar negeri, apalagi dengan teknologi sekarang adanya e-book, non-unlimited ya, tulisan kita bisa kemana-mana. Kemudian pasti ingin beredar, dan beredar itu pasti udah dalam bentuk fisik, dalam bentuk buku atau dalam bentuk e-book. Kemudian selain itu juga bisa menghasilkan income. Menulis itu akhirnya tadinya hanya hobi saja, tapi kesininya akhirnya juga ada jalan-jalan dari menulis itu ada menemukan income. Kalau buku kita terbit secara mayor, kita akan mendapatkan royalti. Dan royalti itu biasanya penerbit mayor itu setahun 2 kali, ada juga yang setahun sekali. Kemudian selain itu, selain mendapat penghasilan, kita juga berusaha menebar manfaat, tentunya manfaat yang baik ya. Jadinya kita menulis juga, tulislah hal-hal yang baik, yang bisa membuat orang semangat, memberi motivasi, menginspirasi. Itu apa sih yang dilakukan kita sebagai penulis. Kemudian dulu awal juga saya dari penasaran nih, susah gimana sih menerbitkan buku, susah enggak ya? Karena berulang kali coba kirim naskah aja, kirim aja tanpa ada teori, tanpa ada pengetahuan, pokoknya lihat website, terima naskah, kirim aja, dan akhirnya tidak ada beritanya. Nah, nanti di sini akan saya terangkan kalau teman-teman ingin mengirimkan naskah. Bentar, tutup. Menerbitkan buku pertama hanya keinginan saja. Waktu awal-awal saya hanya keinginan saja, tapi tidak ada action apa-apa. Kemudian hanya jadi koleksi sendiri karena masih malu, masih nggak berani, nggak pede. Itu awal-awal saya berkenalan dengan dunia perbukuan ya. Kemudian kayaknya kalau jalan-jalan ke mall, ke Gramedia, itu penulis-penulisnya orang-orang terkenal. Selain jadi penulis, juga jadi artis, motivator. Nah, gimana kita? Sebenarnya kita pun bisa seperti mereka. Nah, jawabannya ternyata setelah kurang lebih 10 tahun ya, murninya saya 10 tahun dari Romansa 36 ya, buku itu 10 tahun saya berkecimpung di literasi, dunia buku. Ternyata menulis itu juga seni. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kayaknya kalaupun kita tidak sehebat Mbak Dewi Lestari, Mas Terelie, setidaknya kita bisa dikenal oleh beberapa teman-teman penulis di sekeliling kita dan bisa memamerkan apa yang kita tulis untuk dapat
masukan, juga sharing. Jadi serulah dari dunia menulis pun akhirnya kita akan ketemu orang-orang yang sefrekuensi. Buktinya saya dengan Mbak Diana, nggak nyangka saya di Cibubur, Mbak di Kalimantan, kita terhubung karena sama-sama di dunia menulis. Demikian saya dengan teman-teman yang lain banyak sekali terhubung, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri, dan akhirnya pun harapan kita juga bisa kolaborasi saat ini. Buat apa sih kita menonjol sendiri, akan lebih enak kita berkolaborasi dengan orang. Sesuatu itu lebih mudah dicapai jika kita berkolaborasi ternyata. Itu yang saya pelajari juga setelah saya banyak di komunitas isi writing, di penerbitan, juga dengan teman-teman, baik teman-teman penerbitan indie maupun teman-teman penerbitan mayor. Akhirnya memang kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi. Ini sekilas sih tentang perjalanan pengalaman saya di dunia menulis. Nah, kemana jadi naskah kita yang tadinya hanya angan-angan, naskah masih disembunyiin di laptop saja karena tidak berani, paling hanya di-share di medsos, di Twitter. Waktu dulu malah Instagram belum gitu banyak ya, Facebook. Nah, terus coba-coba ke penerbit. Tentunya kalau ingin dalam bentuk buku, kita harus berani mencoba ke penerbit, baik nanti mayor maupun indie, karena penerbit indie pun tidak semua indie itu kadang langsung bisa terbit. Ada juga indie yang berseleksi. Teman-teman juga nanti bisa juga lihat di mungkin di Google penerbit indie yang mungkin berseleksi juga. Kemudian sekarang yang lagi rame juga e-book. E-book udah gencar secara online. Gramedia pun sudah dari 5 tahunan yang lalu banyak membeli naskah-naskah penulis, dibeli putus, termasuk saya yang 9 naskah tadi ada di e-book Gramedia itu. Sistemnya beli putus, nggak sistem royalti, mereka membeli langsung dibayar cash di depan. Cuma saya masih bisa menawarkan ke penerbit lain asalkan tidak dalam e-book lagi terbitnya. Jadi kalau beberapa naskah saya yang terbit di e-book Gramedia, saya bisa coba lagi ke penerbit lain, hanya saja MOU-nya nanti ini murni terbitnya buku, mereka tidak bisa lagi meng-e-bookan kalau memang setuju perjanjiannya seperti itu. Karena saya yang e-booknya sudah terikat dengan Gramedia. Ini nanti kalau suatu saat mungkin teman-teman juga tertarik untuk mencoba e-book di Gramedia. Nah, bisa juga posting di blog. Buat blog, saya juga punya blog, coba di sekarang nggak kerawat blognya. Yang lagi kepingin tuh website yang ini ya, yang profesional, karena untuk kedepannya mungkin website itu bisa jadi suatu rumah perusahaan yang bisa online, dan online di mana saja, dikenal sampai ke luar negeri, tidak perlu kayak sekarang punya kantor harus ada halaman fisik. Nah, sekarang kita dunianya juga harus mengikuti arus nih. Kantor ya udah online sekarang, punya kantor secara online. Nah, kita harus ngikutin itu. Nah, inginnya nanti website itu pun jadi kayak bank naskah buat teman-teman penulis. Nah, ke media massa sekarang udah sangat sempit ya. Untuk yang cetak kayak Kompas pun udah nggak ada lagi. Dulu saya suka nulis cerita anak klasika ya, kalau hari Minggu itu di Kompas. Sekarang tidak ada lagi. Terus Bobo, karena juga suka nulis anak, Bobo juga udah nggak ada. Dulu waktu remaja Gadis, Hai, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang pun media massa juga online juga. Nah, itu juga kan kemarin sempat ada di grup di share media massa yang membayar tulisan secara online kita. Nah ini, jadi penerbitan itu memang ada dua. Secara umum ada dua jenis penerbitan, penerbit mayor, penerbit indie, atau self-publishing. Sekarang coba kita kupas apa sih itu penerbit mayor. Nah, jelas kalau penerbit mayor itu penerbit yang besar. Mereka mempunyai modal yang kuat karena
harus memiliki armada untuk mendistribusikan buku-buku penulisnya sampai ke Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita terbit di penerbit mayor itu cetaknya sudah bukan ratusan tetapi ribuan. Minimal itu 3.000 kalau Gramedia. Kalau ada juga saya kemarin kalau di Cerito itu 1.000 terbitnya. Nah, jadi otomatis buku kita akan tersebar di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Senangnya ya jangkauan pembacanya semakin banyak, kemudian prestisnya kalau kita lagi di jalan-jalan, wah ada buku kita deket atau kadang ada Mbak bukunya ya foto bareng atau apalah itu apa ya salah satu apa ya hiburan ya kalau buat saya menyenangkan juga. Oh gini toh ya kalau udah tulisan di penerbit mayor udah atau ada yang kenal ternyata kalau pas ini minta foto bareng atau tanda tangan. Oh berarti bisa kayak Mas Terelie juga akhirnya terjawab tuh penasaran dulu karena sudah mencoba memberanikan kirim naskah ke penerbit mayor dan ternyata di ACC. Oh begini toh bisa terbit, bisa majang di raknya Gramedia. Kalau udah majang dan kita juga rajin expose di medsos kita, maka ini biasanya ada yang inbox, ada yang DM, ada yang terang-terangan ngasih masukan. Mbak harusnya novelnya jangan langsung tamat atau apa Mbak bisa dibikin sequel. Nah dari masukan-masukan itu pun jadi ini tambah apa ya, tambah wawasan lah. Oh ya novel ini atau tambah ini ide lagi. Oh ya novel ini bisa dibikin sequel nih karena ada masukan dari pembacanya. Nah ini kalau penerbit mayor. Nah syarat masuk penerbit mayor. Karena di penerbit mayor ini istilahnya penulis kan tidak harus memikirkan biaya buku sampai terbit 3.000 itu kan suatu modal yang besar ya. 3.000 buku kalau satu buku aja harganya 50.000 itu udah berapa juta kita harus memodalin. Kalau mau ini kalau mau punya buku yang bisa terbit banyak dan bisa dipasarkan di banyak tempat 3.000 kita pasti angkat tangan. Jadi memang salah satunya kita harus punya penerbit yang mensponsori. Tapi ya itu syaratnya pasti bukan hal yang mudah. Pertama, naskahnya berkualitas. Dalam hal ini berkualitas ini di pandangan mereka ya, bukan pandangan semua orang. Orang bisa beranggapan apanya sih yang berkualitas, tapi di manajemen penerbit yang kita tuju mereka menganggap itu naskahnya berkualitas. Kemudian sesuai pasar penerbit. Jadi kalau kayak Gramedia itu kan mereka genrenya banyak novel. Kalau Gramedia itu pasti all novel, buku anak, buku motivasi, buku agama dan mereka kan sudah punya ini sendiri departemen sendiri kayak buku agama di Kuantanya itu punyanya Gramedia juga, kemudian Alex untuk buku anaknya, Gramediana itu untuk novelnya. Jadi mana nih yang mau kita ini tuju? Jadi sesuai pasar penerbit, kemudian sesuai syarat-syarat penerbit. Jadi penerbit pasti ada syarat-syaratnya dan itu bisa kita ketahui di websitenya. Kemudian surat pengantar, biasanya surat pengantar itu isinya adalah menyatakan bahwa naskah itu bukan naskah asli yang kita tulis, bukan naskah orang lain, karena itu nanti mengikat hukum kalau tahu ada komplain dari pembaca atau orang lain, loh ini kok tulisan saya, penerbit akan menyerahkan ke penulisnya dan penulisnya lagi yang akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi ada surat pengantar biasanya pakai materai juga. Kemudian yang pasti kesabaran, karena saya mengajukan naskah itu bisa menunggu 1 tahun, paling cepat itu 6 bulan.
Penerbit mayor biasanya kalau kita kirim naskah lewat email, mereka akan informasikan kalau 6 bulan tidak ada balasan, berarti naskah ditolak. Silahkan bisa dikirim, dicoba ke penerbit lain. Jadi sabar. Kemudian ya itu tetap semangat. Kalau nanti ditolak di salah satu penerbit mayor, ya kita coba lagi penerbit lain yang memang menerima sesuai dengan tulisan kita, pasarnya juga. Nah, itu sebelum ke self publishing penerbit mayor kenapa jadi inceran? Ya karena tadi dengan dicetak 3.000 kita penulis nggak bermodalkan banyak, hanya naskah saja. Karena cover, layout, editing, mereka semua yang handle. Kita penulis hanya ini biasanya disertakan kalau sudah jadi covernya. Nih covernya seperti ini kira-kira oke enggak, ada masukan enggak, terus layoutnya seperti ini, terus editingnya seperti ini. Nah untuk editing terkadang karena kita ngikutin stylenya editornya penerbit mayor, kadang ada kata-kata atau beberapa bagian yang dihilangkan. Nah tergantung nih, kita penulis idealis yang naskahnya kita harus maunya murni, nggak mau diedit-edit sama orang, atau kalau saya sih selama naskah saya lagi lebih bagus, selama editornya ngasih input-input, Mbak, jalan ceritanya agak saya rubah, seperti ini kira-kira oke, selama diskusinya enak, nggak masalah, gitu. Nah, nggak tahu nih kalau ada penulis yang idealis, soalnya ada yang nggak, ada penulis idealis yang nggak mau sama sekali diutak-atik original naskahnya. Tetapi pengalaman kalau di mayor, biasanya kita harus ngikutin aturan dan kemauan editornya. Ya, kalau saya selama oke lah jadi dirubah jadi bagus, kayak novel dalam sebuah konsep itu banyak sekali dirubah baik kalimat, tapi konten untungnya nggak dirubah, jadi gaya bahasanya, karena kebetulan itu cerita metropolitan, saya dari daerah, jadi banyak gaya bahasanya dianggap kaku, padahal sebenarnya menarik kata mereka, jadinya mereka ubah ala bahasa metropolitan. Oh gini toh. Nah sekarang kita ke self publishing atau indie. Nah indie sekarang kan lagi marak juga. Kenapa? Karena dan untuk penulis-penulis awal biasanya ke indie dulu, karena di sini tidak ada seleksi dan biasanya cepat terbit. Sementara kalau mayor tadi bisa sampai 1 tahun. Self publishing ini adalah kekuatannya ada di penulis, bukan di penerbit. Karena penulis yang mempunyai uang, bukan penerbit. Beda dengan mayor. Kalau mayor kan yang punya uang, ya jelas penerbit mayor yang mereka akan mencetak 3.000 buku, akan menyebarkan ke semua buku, kos yang mereka keluarkan banyak. Jadi ya kita terkadang juga minta kerjasamanya dari pihak penulis, bagaimana caranya sebagai penulis pun membantu agar penjualannya bagus, yaitu kalau penulis diharapkan punya media sosial, ya dijadikan saranan membantu promosi nih, diarahkan di Gramedia terdekat. Itu salah satu tanggung jawab penulis ketika terbit di mayor, aktif di medsos, buku-buku yang sudah diterbitkan, kemudian kalau ada acara bedah buku atau apa yang diminta oleh penerbit, bersedia, kemudian mengadakan giveaway, jadi hal-hal yang bisa menarik buku lebih terkenal, dan hal itu efeknya akan mendatangkan pembeli ke Gramedia untuk membeli buku kita. Sedangkan kalau indie itu kekuatannya ada di penulis, karena konsepnya sebenarnya indie itu, apalagi buku tunggal, biasanya penerbit indie seperti saya akan mengarahkan covernya pingin seperti apa, layoutnya ada gambaran atau tidak. Nah di sini adalah kemerdekaan penulis, di mana penulis itu juga bisa menjual bukunya berdasarkan cost yang sudah diinfokan oleh penerbit. Jadi penerbit akan menghitung-hitung, ini tebal segini, cost dari penerbit segini.
penulis bisa menjual segini, atau bahkan penulis nggak apa, saya lebih mahal lagi. Nah, itu kebebasan penulis. Beda kalau di mayor, penulis tidak ada unsur campur tangan dalam menentukan harga buku. Semua sudah ditetapkan oleh manajemen penerbit mayor. Harga yang didapatkan penulis ya sesuai dengan MOU, perjanjian memo of understanding ya, saling persetujuan. Pokoknya MOU itu di situ nanti dibahas apa yang didapat penulis dari total penjualan bukunya, berapa persennya. Biasanya royalti itu sekitar 10 sampai 15% dan didapatkan di per 6 bulan. Itu. Jadi kalau mayor kita tergantung dengan penjualan penerbit, aktifnya kita juga. Kalau self publishing ya aktifnya kita, karena kita menjual sendiri nih, kekuatan kita sendiri gitu, dan hanya dijual secara online atau antar kita, tidak bisa masuk ke Gramedia. Bisa juga ke toko buku kalau kita punya kenalan teman punya toko buku, atau kalau di Jogja itu ada sosial agensi itu toko buku gede yang di Gejayan kalau nggak salah ya. Yeah. Itu beberapa buku Askia masuk ke situ karena pas penulisnya punya link ke situ tuh Mbak. Itu pun juga bagi berapa persen mereka sosial agensi minta buat mendisplay sama buat karyawannya yang bantu nata, nanti bantu kalau ada yang jual, ada yang datang atau kadang ada yang kerjasama nih, kalau mbaknya yang jaga itu bisa jualin berapa buku di luar itu. Itulah berbagai salah satu trik-trik agar kalau buku kita bisa laku. Nah, ini self publishing. Jadi self publishing ke kita nih, ke penulis nih, karena yang budgetnya juga penulis yang mengatur, mau budget kita, untung kita, dan penentuan harga juga kita. Terus cover ya kita juga, karena biasanya ini kalau orang-orang yang idealis sebenarnya cocok di self publishing nih, karena mereka udah punya konsep sendiri. Contohnya nih kayak Mbak Indah Dari kan terkenal, tapi dia mempunyai konsep tersendiri nih akan bukunya. Buku beliau ada satu buku di Mayor juga, 5 di kami di Askia, itu per buku itu udah sampai cetaknya udah sampai antara range 800 sampai 1000. Jadi karena beliau udah punya pasar sendiri dan pinginnya idealis, buku itu pinginnya seperti ini, selalu modelnya polkadot. Jadi semua buku beliau tuh udah identik dengan polkadot itu. Dan mungkin kalau di Mayor akan banyak dipangkas juga tulisan beliau, sementara kalau di kami ya sudah, kita hanya bantu merapikan. Terus kadang paling saya kasih masukan, Mbak, ini mestinya seperti ini, tulisannya gimana. Ada yang dia oke, ada yang beliau nggak oke, ya sudah, karena kita sebagai pelaku self publishing kekuatannya tetap di penulis, jadi ngikutin maunya penulis. Tapi kalau di Mayor ya penulis ngikutin kemauannya penerbit. Hanya saja selama ini sih masih tetap diajak diskusi, jadi tetap inilah enak, sama-sama tetap enak juga, baik Mayor maupun self publishing. Ini jika ini sebagai alternatif, apa yang dilakukan penulis? Yaitu tadi, penulis memegang kendali atas harga, pemasaran, dan jumlah buku yang dicetak. Adapun cara-cara menerbitkan buku secara indie adalah sebagai berikut. Ya, tadi kalau indie itu di kami ya biasanya sudah ada ketentuan, naskah itu idealnya ditulis dalam Times New Roman 12, margin normal, kemudian editing maksimal, diusahakan editingnya maksimal meskipun kita membantu, tetapi kekuatan
buku bagus, rapi itu juga pada penulis. Jadi biasanya setelah kita rapikan, juga akan kita kembalikan lagi ke penulis. Ini udah kita rapikan, coba tetap aja finalnya di penulis. Apakah ada yang mau dirubah dari yang biasanya kalau kita nggak berani merubah konten, hanya mungkin ada kata yang mungkin kepanjangan dipangkas, ada yang nggak sesuai EYD kita betulkan. Dan mulai sekarang sih udah mulai pakai track change ya, jadinya kedetek nih, ini kebetulan dari kita. Tapi kalau kadang-kadang teman-teman di editor capek, mereka langsung edit aja. Jadi kadang-kadang nggak tahu nih ini. Jadi sekarang coba kalaupun itu dikasih highlight yang kita betulkan. Nah, nih kalau pada penerbit mayor Anda harus tunduk dan kompromi dengan penerbit. Beda dengan penerbit indie. Pada penerbit indie, penulis membayar biaya penerbitan karena ada paket-paketnya sesuai dengan jumlah cetak dan tebal halamannya. Selain itu, ada juga penerbit indie yang menawarkan, ya biasanya pasti setiap penerbitan ada paket penerbitannya. Kemudian tinggal dipilih nih mau paket yang mana. Ada yang paket pelayanannya hanya cover, atau hanya edit, atau hanya layout. Karena kadang ada juga penulis ternyata pinter juga bikin cover. Jadi ya udah kalau nggak pakai cover, paketnya jadi berapa. Ada penulis yang juga pinter layoutnya sendiri. Nah, ada yang cuma pasrah naskah aja, ya udah paketnya lengkap nih. Ada cover, ada ngerjain layout, ada ISBN juga. Nah, ISBN ini wajib bagi semua penerbit baik mayor atau indie menyerahkan bukti cetak ke Perpusnas. Jadi Perpusnas 2 sama Perpusda 1. Jadi itu juga merupakan masuk ke dalam kos penerbitan. Oke. Nah, ini dulu saya juga seperti ini, cuma tulisan disimpan-simpan aja, akhirnya mulai saya keluarkan baik mayor maupun indie. Oke. Nah, ini novel-novel yang sempat beredar di Gramedia, yaitu saya masih suka novel-novel ringan, novel-novel kasih sayang, cinta. Cuma saya ini orangnya suka penasaran ya, jadi sempat juga ditantang bikin novel religi, akhirnya bisa juga. Hanya ingin memilikimu ini saya anggap sebagai novel religi. Kalau yang lainnya ada novel. Kalau Pupus ini novel dewasa, anak kuliahan sih, tokoh-tokohnya anak kuliahan. Hanya ingin memilikimu juga anak kuliahan. Kalau Kepingan Cinta ini anak SMA, dimulai dari SMA, kemudian akhirnya sampai semester akhir. Kalau Cinta Tanpa Batas ini tokohnya wanita dewasa, jadi setelah lulus kuliah, jadi ceritanya dia di proses masa bekerja, ketemu pencarian jodoh, di sudut hati ini masa kuliah ya, itulah. Nah, ini yang di dalam kloset ini yang tadi banyak dirubah sama Gramedia, sama editor Gramedia, yang banyak sih diskusinya, percakapannya, karena kembali saya penulis dari daerah, bahasa metropolitan itu masih kelihatan kaku, kebaca kaku sama tim editor. Banyak sekali ini dirombak tulisannya. Mereka menghargainya karena ininya unik ceritanya menurut mereka. Konsepnya itu unik. Jadi saya dapat imajinasinya ini dulu waktu kerja di Samsung. Di Samsung berangkatnya suka pagi banget ya. Jadi itu kalau pagi kan karyawan-karyawati itu pasti ke toilet kan. Nah, itu ada salah satu toilet itu selalu tertulis undercover. Nah, ini kenapa toilet undercover? Tapi kalau udah siang hari tulisan undercover-nya nggak ada. Saya iseng tuh masuk ke toilet itu, pasti bawa buku karena masih sepi, kantor masih sepi, belum ada orang. Saya datang tuh jam 6:15. Jam masuk jam 8 karena kebetulan kosan dekat dengan kantor. Nah, ternyata di dalam itu diem aja baca buku, lama-lama saking asiknya baca buku tuh lama-lama rame.
Di situ itu rame orang-orang tuh toilet tuh bener-bener, pusatnya gosip. Orang gosip itu banyak banget di situ. Jadi mereka nggak tahu nih kalau saya tuh ada di situ karena mereka mengira, "Oh ya toilet rusak," padahal di situ saya nongkrong, baca di situ aja. Tapi sambil dengerin, ya ampun nih bos saya lagi diobrolin begini, masa sih bos aku seperti ini? Nah dari situ itu tuh ih bagus nih jadi cerita nih. Ya tokohnya saya tuh di situ agak usil gitulah. Nah, akhirnya dalam sebuah kloset ceritanya. Nah, itu waktu pertama masuk tuh langsung editor, "Saya suka loh Mbak, ini benar-benar loh unik loh Metropolitan. Tapi Mbak gaya bahasamu tak rubah ya, ini mah gaya bahasa medok masih Jawa banget. Bahasa orang Metropolitan tuh nggak kayak gini." Dirubah tuh. Nah, kalau The Second Change ini ceritanya kuliah sampai bekerja. Jadi saya gitulah Mbak, saya masih suka menulis hal-hal yang ringan, novel-novel seperti ini. Oke. Nah, ternyata buku-buku indie pun menurut saya nggak salah keren ya cover-covernya juga. Ini mulai mengenal dunia indie, mulai mengenal cover-cover. Saya dengan tim berusaha covernya juga harus keren kayak cover-cover di penerbitan Mayor. Ini beberapa buku-buku antologi. Mbak Diana udah ada di sini pasti nih. Yang buku mana nih? Ayah atau ibu ya, atau long distance relationship, atau Dear Mantan? Dear Mantan yang pertama. Iya ya. Oh ini Dear Mantan yang, ya kan ini yang pertama ya? Ya, ini yang pertama Mbak. Nah, sekarang udah 3 ya. Iya. Nah, yang pertama ini yang dibeli sama Gramedia juga. E-booknya Gramedia. Jadi ada nih dia dengan cover yang beda itu, Mbak, yang cover perempuan lagi ngelamun. Oh iya. Nah ini yang tadi saya ceritakan kayak Mbak Indah Dari, Mas Arista ini motivator juga. Idealis juga, tulisannya nggak diutak-atik, nggak boleh diutak-atik. Jadi karena memang bagus ya, saya pun juga ya udah keren nih Mas, udah monggo, ini udah ininya konsepnya Mas Arista dibuat untuk peserta motivasinya beliau. Cetaknya juga sudah banyak. Kemudian Mbak Indah Dari ini ada Goresan Perindu Surga, Gap GPS, Jauh di Mata Dekat di Doa, ya buku-buku mereka identik dengan polkadot semua, 5 terbit di sini bernuansa polkadot. Kemudian ini Restorasi di Balik Ruang Akademi, ini salah satu buku politik. Dulu ini cetaknya sampai 1000, jadi langsung habis 1000 karena memang buat buku apa ya, saya kurang terlalu paham sih. Hanya ini isinya politik di dalamnya, tapi bukan politik yang tajam, hanya agak mengkritisi secara halus. Oke. Nah, ini karena memang Mbak Indah Dari kan round ya, jalan terus, jadi dia rajin bikin foto-foto di mana kalau dia berkunjung di Masjidil Aqsa, kemudian ke Perancis, Mas Arista juga. Jadi ya itu, ini self publishing kembali kekuatannya ke kita, banyak biar banyak dikenal orang ya, dimanapun kita sempat promosi ya promosi. Tuh. Nah biasanya dari kita pun dari penerbit mencoba mendukung, mensupport dengan memulainya membuat pre-order. Jadi paling tidak berat juga kalau sistem pre-order kan sudah ada modal dulu kan untuk mencetak buku sesuai dengan pemesanan sebelum cetak ya. Pre-order ini pinter-pinternya kita memainkan waktu nih, pre-ordernya mau berapa hari, misalnya 10 hari, nanti di 8 hari kita udah post secara internal, kita naik cetak, jadi nggak perlu lama-lama juga yang pesan menunggu. Itu nanti ada perhitungan detailnya. Jadi kenapa? Biar mereka juga nggak bete nunggunya lama-lama. Kalau buka 10 hari ya, atau 5 atau 8 hari kita udah mulai naik cetak. Naik cetak kita butuh 7 hari. Jadi
dari mereka bayar paling nggak 2 minggu, kita udah mulai coba kirim buku kita ke mereka. Ini juga merupakan salah satu servis ya, pelayanan atau kepercayaan penulis kepada pembacanya. Nggak harus lama menunggunya.